Jujur ya, pemasangan PSN PIK 2 ini rumit. Jadi warga sekitar yang terdampak dari efek pembangunan PSN PIK 2 mengeluhkan wilayahnya nggak layak lagi ditinggalin gara-gara efek pembangunan membuat wilayahnya tergenang banjir, dan adanya pagar pembatas itu menghalangi dan menghambat aktivitas warga sekitaran proyek pembangunan PSN PIK 2. Dan bukan saja itu, ada sebagian yang malah tanahnya tergusur. Namun, yang berbahaya adalah suatu skenario yang lagi dirancang untuk memecah belah bangsa ini. Kita tahu di balik kemegahan PIK 2, pemukiman di belakangnya itu sangat kontras pemandangannya. Dan banyak sekali berjuta pasang mata yang melihat kegiatan-kegiatan aktivitas yang dilakukan di wilayah PIK 2. Mereka menganggap itu adalah wilayah antik Cina. Ya boleh dibilang di sana kultural yang dikembangkan emang lebih ke kultural Cina ya, sebagai area pariwisata. Namun bahayanya proyek ini jika tidak segera dicarikan solusi dan dibereskan pemasangannya, ada masalah yang lebih besar, keretakan bangsa. Kenapa saya bilang begitu? Ini, kalian lihat di sini, saya temukan di TikTok kemarin, itu banyak perkataan-perkataan yang boleh dibilang agak fanatik dan pingin memecah belah bangsa, membangun narasi yang menjatuhkan etnik tertentu. Jangan sampai kita terpecah belah dan peristiwa 98 terulang kembali. Jadi sebisa mungkin kita warga keturunan harus menjaga sikap di balik ketimbangan ekonomi yang terjadi saat ini. Jangan kita malah sibuk untuk memamerkan kesenangan kita di atas penderitaan orang lain dan memamerkan apa yang kita miliki, karena tidak semua orang menangkap hal itu sama. Dan jangan sampai terjadi perpecahan bangsa hanya karena arogansi dan egoisme kita. Kita harus lebih peka sebagai sama-sama warga negara Indonesia, dan semoga masalah PSN PIK 2 ini cepat ada solusinya dari pemerintah. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut, karena takutnya ini malah akan menggiring narasi dan memecah belah bangsa. Mana? Tuh, gorong-gorong itu tuh. Iya. Ayo sono yo, no yo. Tukang bekonya yo. Ayo ketemuin aja, bisa nggak mandornya. PIK 2 sebagai proyek strategis nasional baru ibarat dunia berbeda dengan desa sekitarnya di Kecamatan Kosambi dan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga desa terdampak hilir mudik truk tanah hingga timbul kecelakaan berujung rusuh pekan lalu di Jalan Salembaran. Pasca kecelakaan, pemerintah menerapkan pembatasan operasional truk sampai Kamis 14 November 2024.
Namun dampak proyek bukan hanya soal truk tanah. Warga antara lain harus hidup dalam pagar beton setinggi 1 hingga 2 meter yang membatasi PIK 2 dan kawasan sekitar, termasuk di sebagian desa Salembaran Jati. Dari pagar itu hanya terlihat atap perumahan elit dan bangunan menjulang tinggi. Beberapa jembatan penyeberangan orang membentang di atas jalan khusus menghubungkan dua sisi PIK 2 yang belum menyatu lantaran belum beresnya pembebasan lahan. Pemandangan itu kontras dengan sebagian jalan desa yang kerap tergenang air karena salurannya mampat dan berlubang. Padahal, jalan ini penghubung antar desa dan ke jalan utama warga Salembaran Jati ke Muara di Kabupaten Tangerang. Selain itu, PIK 2 mengakomodasi wisata mangrove dan terhubung dengan Jalan Tol Kamal, Teluk Naga, Rajek. Secara keseluruhan nilai investasinya 65 triliun rupiah dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. Mana orang yang suka panggil hujan kulu macam itu. Tengok apa macam kawan-kawan ini sudah turun. Sapa. Yuk orang betul-betul telur. Oh, kita mau kerja pun tak boleh. Tengok semua lecak. Oh, baru pukul 8 sudah turun hujan. Masya Allah, mobilnya kelalep ya? Iya, videoin semua udah, videoin. Iya. Masya Allah. Mobil udah tinggal nganyutnya doang, Cok. Telat. Tuh, guys, ini guys tuh. Sana ada yang selutut. Tuh. Masya Allah. Waduh, impact gue ini. Duta bandara, hancur duta bandara, berantakan. Oh, kita bangun. Dibongkarin tuh. Sapin amanin sama dagangnya rendah. Orang masyarakat tuh. Lagi demo. Waduh, lihat si Nuridin laganya kayak wartawan naik. Mau ngebongkar ini nih tuh. Aspal mau dibongkar mau ditembusin. Tuh udah jadi jalan raya tuh. Udah dicor. Mau dibongkar kalinya nih. Ini kali di sini nih, dibendung sama dia nih. Tuh, ini mau dibongkar. Tuh kali sono. Warga kebanjiran, suruh dibongkar. Pengurukan di belakang rumah udah dekat. Dampak pengurukan sawah menimbulkan tuh banjir. Mulai banjir. Banjir. Sekali lagi hujan juga banjir nyampe rumah. Dampak Agung Sedayut. Banjir. Dampak.